Ada satu MacBook yang bisa dibilang terhitung baru, tapi nggak tahu kenapa banyak yang udah menjual kembali. Ya karena banyak kedapatan juga user yang menjual MacBook ini ke toko kami. Langsung aja kita bahas. Halo Advisor, balik lagi sama Habibie di sini. Kali ini kita akan membahas tentang MacBook Air M2 15 inch tahun 2023. Langsung aja kita ambil barangnya. Oke, jadi ini dia MacBook Air M2 15 inch tahun 2023. Bagi para penggemar ekosistem Apple, MacBook Air M2 ini tentunya udah nggak asing lagi. Dengan desainnya yang ramping, performanya yang kenceng berkat chip M2 dan juga layar Liquid Retina yang memukau, MacBook ini memang menjadi primadona bagi banyak orang. Namun gimana sih kalau misalkan Advisor ingin merasakan pengalaman yang serupa dengan kualitas dan performa yang sama dengan budget yang lebih terjangkau? Nah, membeli MacBook Air M2 yang second itu bisa menjadi solusi yang menarik. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara detail apa aja yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli sebuah MacBook. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama, untuk spesifikasinya, MacBook Air M2 15 inch tahun 2023 ini udah dilengkapi dengan chip M2, di mana chip M2 ini telah merevolusi kinerja dari MacBook Air. Yang dulunya MacBook Air itu hanya buat pekerjaan ringan, dan dengan peningkatan signifikan pada CPU dan GPU-nya, MacBook Air M2 itu sudah mampu menjalankan tugas-tugas yang lumayan berat. Tentunya dengan lancar ya. Nah, mulai dari editing video, ataupun desain grafis, ataupun mungkin pengembangan aplikasi. Dan MacBook ini sudah mampu menghandle semuanya dengan lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke layarnya. Jadi MacBook ini sudah menggunakan layar Liquid Retina tentunya, seperti pendahulunya, di mana layar Liquid Retina ini menawarkan pengalaman visual yang luar biasa dengan warna yang akurat dan juga kontras yang tinggi. Nah, pada MacBook Air M2 2023 yang ukurannya 15 inch ini udah ada notch pada layar, dimana ini pun masih menjadi perdebatan. Meskipun demikian, tapi ini memberikan ruang yang lebih luas untuk kamera FaceTime-nya. Selanjutnya kita masuk ke portnya. Yang pertama, untuk chargernya itu menggunakan MagSafe 3, dimana MagSafe 3 itu lebih ramping daripada pendahulunya. Dan juga MagSafe 3 ini terhubung dengan catu daya menggunakan kabel yang dapat dilepas dengan ujung portnya itu USB-C dengan adaptor daya itu sebesar 70 watt. Yang opsional, kalian juga bisa mengisi daya MacBook ini dengan waktu 30 menit dan itu mencapai 50%. Nah, untuk adaptor daya USB-C ini dari MacBook Air ini mampu menampung hingga 140 watt. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan yang 140 watt, itu kalian bisa mengisi daya 50% hanya dalam waktu 15 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke port yang lainnya, yaitu yang pertama ada port USB-C yang serbaguna. Di sini ada dua. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menghubungkan berbagai macam perangkat ke MacBook ini. Berbagai macam perangkat eksternal, dan itu bisa dijalankan dengan mudah gitu ya. Terus juga USB-C ini juga masih support untuk charger. Jadi kalau misalkan MagSafe kalian ketinggalan, itu kalian bisa pakai USB-C-nya untuk ngecharger. Nah, di sebelah sini juga masih ada port audio jack, di mana kalian bisa mengkoneksikan perangkat-perangkat speaker atau headset ataupun yang lainnya. Jadi untuk kelengkapan portnya masih lumayan lengkap gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke keyboard dan juga trackpad. Nah, untuk keyboardnya sendiri itu menggunakan Magic Keyboard yang diperbarui lagi oleh Apple dengan hasil yang itu memberikan kenyamanan saat mengetik, dimana kalian nggak perlu capek-capek untuk mengetik dengan feel yang enak dan juga nyaman. Itu membuat kalian nyaman untuk bekerja dalam waktu yang lama. Nah, sementara trackpadnya sendiri itu sudah sangat luas dengan mendukung gestur multi-touch yang intuitif. Ini khas banget dari Apple, sehingga kalian bisa mengeksplor laptop kalian itu hanya dengan menggunakan trackpad tanpa perlu mouse. Nah, selanjutnya kita masuk ke speaker. Nah, ini nih yang menarik.
Biasanya kalau seri yang 15 inch itu kan speakernya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri keyboard, dan itu kelihatan besar dan megah sesuai dengan suara yang dihasilkan. Tapi untuk MacBook Air M2 ini speakernya nggak ada. Tenang, ada kok, tapi nyelip di antara bodi dan juga layar keyboard. Nah, jadi suaranya itu akan lebih terarah kepada kita yang menggunakan. Karena MacBook ini ketika mengeluarkan suara, itu suaranya akan mantul ke layar dan akan mengarah ke kita langsung. Nah, itu kalau yang MacBook Air M2 15 inch ini. Kalau yang Pro 15 inch biasanya itu kan mengarahnya ke atas gitu. Jadi itu akan lebih luas, dan ini ya tergantung kalian untuk penggunaannya seperti apa. Itu untuk speakernya. Selanjutnya untuk beratnya sendiri. Nah, untuk bobotnya itu memungkinkan kalian untuk membawanya kemana-mana dengan gampang. Nah, itu disesuaikan dengan market yang lebih kepada profesi yang bisa dibilang nggak terlalu berat. Jadi diusahakan bobotnya juga seringan mungkin. Karena bobotnya ini menurut data itu ada di angka 1,51 kg dengan ketebalan yang sangat tipis, itu 1,15 cm. Nah, itu udah sangat tipis, ramping, ringan, sehingga gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalian udah mana kencang lagi ya, jadi enak lah kalau buat produktivitas yang memerlukan mobilitas yang tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian performa. Ini cukup menarik. Pertama kita masuk ke benchmarknya terlebih dahulu. Nah, pada hasil benchmarknya itu MacBook Air M2 ini memberikan performa yang sangat baik dan hasil yang sangat memukau. Dan bahkan tugas-tugas berat seperti rendering 4K dan menjalankan aplikasi desain grafis itu harusnya udah mampu untuk MacBook ini jalankan. Nah, kalau membandingin hasil benchmark CPU Apple Pro M2 sebelumnya, nah hanya terdapat perbedaan sekitar 0,3% untuk single core-nya. Nah, kalau untuk Pro M2 itu skornya 2655, sedangkan MacBook Air M2 ini 2647. Hanya beda beberapa angka aja untuk performa single core-nya. Jadi nggak terlalu terdapat perbedaan yang terlalu signifikan lah. Sedangkan perbedaannya itu akan sangat terasa ketika multicore-nya diaktifkan, di mana terdapat perbedaan sekitar 30,85%. Nah, pada MacBook Pro M2 itu mendapatkan skor benchmark senilai 14.387. Sedangkan MacBook Air M2 ini mendapatkan skor senilai 9.949. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa untuk penggunaan yang standar, MacBook Air M2 itu nggak kalah jauh sama MacBook Pro M2. Tapi untuk pekerjaan yang berat, jelas MacBook Pro M2 lebih unggul. Tapi dengan skor benchmark yang mencapai 9.949 ini, itu udah tergolong tinggi dan cukup untuk menghandle banyak pekerjaan berat. Nah, gimana? Menarik kan untuk hasil benchmarknya. Selanjutnya untuk aplikasi kreatif. Nah, untuk pengguna kreatif, MacBook Air M2 ini lumayan cocok untuk menjalankan aplikasi seperti ada Photoshop, Lightroom, Illustrator, atau mungkin aplikasi pengolahan data seperti SPSS, RStudio, dan lain-lain. Dan juga penggunaan software office working yang ataupun aplikasi yang advance lainnya. Nah, itu udah membuktikan bahwa MacBook ini itu sangat performanya itu udah sangat-sangat cocok untuk berbagai macam pekerjaan. Nah, untuk benar-benar membuktikan gimana sih performanya, apakah cocok untuk pekerja kreatif, nah kita coba kita akan merender video 4K menggunakan aplikasi DaVinci Resolve di MacBook ini. Apakah lancar atau kurang gimana? Karena kalau katanya sih performa grafisnya itu udah cukup memadai karena udah terintegrasi dengan chip M2-nya itu sendiri. Nah, untuk sebagian sebagian besar kebutuhan editing itu apakah cukup? Mari kita langsung aja uji render di MacBook ini. Oke, jadi kita akan coba uji rendering menggunakan DaVinci Resolve dari MacBook Air M2 15 inch tahun 2023 ini. Jadi kami udah siapin file dari YouTube kami, itu kita coba lihat dulu ya. Di sini gradingnya udah di grading. Nah, nanti kita coba lihat dulu previewnya ya. Kita coba untuk workflow-nya. Nah, untuk previewnya seperti ini, masih ada sedikit patah-patah, nggak selancar yang MacBook Pro M2, tapi ini udah sangat-sangat membantu kita untuk ngedit gitu, karena nggak yang kelihatan banget itu patah-patahnya.
Oke, itu dia untuk previewnya. Kita langsung aja ke renderingnya. Oke, kita coba atur dulu ke resolusinya yang 4K. Udah, kita langsung aja render, replace saja. Oke, yang ini kita close saja, render. Oke, kita tunggu dulu untuk renderingnya. Membutuhkan waktu berapa lama? Oke, jadi ini udah mau selesai. Udah tinggal 3 detik, 2, 1, dan ya. Oke, ini udah selesai dalam waktu 56 detik gitu. Jadi ini untuk videonya yang berdurasi sekitar 1 menit, itu hasil renderingnya itu hanya bisa hanya diselesaikan dalam waktu 56 detik aja. Ini udah cepet banget lah untuk renderingnya. Oke, itu dia untuk hasil renderingnya. Oke, itu dia hasil dari rendering MacBook Air M2 15 inch tahun 2023. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalau aku sih ya menarik ya. Oke aja sih. Oke, kita langsung aja masuk ke daya tahan baterai dan ekosistemnya. Oke, untuk daya tahan baterainya MacBook Air M2 ini bisa menawarkan daya tahan baterai yang sangat baik, yaitu bisa tahan 15 jam untuk web browsing dan juga 18 jam untuk Apple TV. Itu klaim dari Apple-nya. Nah, ini memungkinkan kalian bekerja atau berkreasi sepanjang hari tanpa perlu sering mengisi ulang. Oke, jadi MacBook Air M2 15 inch tahun 2023 ini merupakan pilihan yang menarik bagi kalian yang menginginkan laptop dengan performa yang tinggi, desain yang elegan, ekosistem yang solid dari Apple, dan juga perawatan yang tepat. Itu bisa membuat MacBook ini menjadi teman setia kalian dalam berbagai aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Karena udah chipnya langsung dari Apple, udah pasti untuk jangka panjangnya akan diperhatikan langsung oleh Apple. Oke, sebelum itu, ketika kalian ingin membeli juga harus memperhatikan, memeriksa kondisi MacBooknya dan juga perhatikan tips-tips dari kami supaya kalian bisa mendapatkan barang yang berkualitas tanpa adanya rasa kecewa. Oke, itu dia review dari MacBook Air M2 tahun 2023 ini, 15 inch tahun 2023 ini. Jadi menurut kalian apakah MacBook Air M2 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Ya masih lah, orang baru 2023 launchingnya, masa nggak worth it? Dan ya ternyata alasan dijual beberapa orang itu mungkin karena memang masih belum memenuhi kebutuhannya. Misalkan nih ada mungkin penggunanya perempuan, itu MacBook ini mungkin agak kebesaran. Mungkin yang perempuan itu lebih suka yang gampang dibawa gitu. Jadi cukup bawa satu tas itu bisa masuk semua gitu. Ya intinya semua kembali pada selera dan kebutuhan masing-masing. Dan yang paling penting itu mempertimbangkan lebih awal dapat membuat kalian lebih mudah untuk menentukan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Make it simple, make it better. Dadah.